Oke, selamat malam, pagi, siang, teman-teman. Mungkin ini sedikit pembukaan ya, tugas Kekbrin. Mohon maaf kalau kita baru mulai sekarang, tapi semoga waktunya cukup. Nah, jadi ya ini sekilas eh, tugas besarnya. Kali ini mungkin agak beda dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita coba ke kawasan industri supaya terintegrasi antara bangunan air sama drainasenya gitu. Hmm, Kenalin lagi, gua Veda, mungkin yang belum tahu. Oke, mungkin langsung aja. Eh, Oke, jadi kenapa kali ini tugas besarnya kenapa kawasan industri itu sebenarnya penting buat psikologi. Jadi kurang lebih apa namanya, ketika sebuah kawasan yang awalnya asri gitu, awalnya hutan atau pertanian, sekedar pertanian aja, yang mungkin gak seasri hutan, itu kalau misalkan kita kan kalau misalkan mau bikin kawasan industri untuk apa pabrik tertentu gitu, itu kan dia langsung banyak banget lahan yang diubah alih fungsinya gitu, jadi kedap air. Nah, karena dia tiba-tiba kedap air, si runoff-nya ini semasa pembangunan ini tiba-tiba besar gitu, nggak sesuai sama pas waktu sebelum dibangun kawasan industri. Nah, maka dari itu bisa melibatkan jadi banjir atau jadi tergenang. Nah, maka masalahnya apa sih gitu? Kalau kenapa penting sekali? Karena yang pertama, kalau misalkan kawasan industri itu, apalagi mungkin di sekitarnya masih ada kawasan industri lain ya, yang pasti kerusakan alat produksi, mulai dari bangunan, alat-alat, dan lain-lain, kalau misalkan tergenang kan agak gawat. Yang kedua, bisa terganggunya operasional, bahkan bisa lumpuh. Nah, kalau delay produksi, kalau misalkan lumpuh itu kan sebenarnya bakal ada delay, dan kerugiannya ini bisa sangat besar gitu, bisa sampai miliaran gitu per menit atau mungkin per hari. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Mungkin kalian kalau misalkan ingat, waktu itu ada banjir bandang di bulan Maret tahun 2025, akhir tahun ini, yang disorot pada saat itu adalah pembangunan tempat wisata Swiss Fantasy di Bogor, akhirnya dibongkar karena tidak sesuai dengan kebijakan tata guna lahan pada saat itu gitu. Itu salah satu contohnya. Itu bayangin, itu baru bikin tempat wisata yang notabene-nya lingkungan, apalagi kalau ini industri yang benar-benar kedap air. Makanya perlu kita perhitungkan terlebih dahulu sebelum dibangun. Oke, so what's the job? Jadi Bos Riko tiba-tiba, ceritanya nih, Bos Riko tiba-tiba WA kalian gitu. Dia ada kerjaan untuk analisis hidrologi uh, kawasan industri yang kurang lebih sekitar 200 hektar. Dan kawasan industri ini selain drainase juga sepaket dengan infrastruktur pengambilan air sungai, karena ternyata air sungainya mau dipakai produksi. Ini dipakai produksi bisa macam-macam nih, bisa buat dinginin mesin yang paling umum ya, atau mungkin bisa dipakai buat jadi bahan baku, dan atau mungkin nggak tahu lah ya, mungkin alat-alat industri dipakai buat hal-hal lain. Nah, nanti denah denah kasar dari kawasan industri ini dibagiin per kelompok. Nanti kita coba mencari tempat untuk kawasan industri ini. Kemudian untuk lokasi pengambilan airnya supaya nggak ribet, nanti kita supaya nggak ngitung dari awal, nanti disesuaikan aja sama tugas reksit kalian. Kalau kan kalian berempat, setahu saya berempat ya, waktu reksit. Kalian boleh kelompoknya nanti boleh kalian pilih sendiri, boleh berubah, boleh disamain. Saya bebasin tergantung diskusi kalian. Yang penting yang saya mau nanti tiap kelompok ini apa, milih satu tugas reksit yang beda-beda gitu tempatnya, lokasinya, lokasi tinjauannya berbeda-beda. Yang penting ya udah, yang penting beda-beda aja nanti lokasinya. Jadi bisa, kalau misalkan nanti sekelompok ada yang beda kelompok, beda tugas waktu exitnya, bisa pilih satu, atau nanti bisa minjem punya teman kalian gitu, atau gimana pun ya, dibebaskan lah ya, yang penting lokasinya ada satu kalian. Untuk software yang digunakan ini kurang lebih yang pasti nanti untuk laporan ada Word, dan untuk perhitungan manual Excel.
Jadi nanti kurang lebih tugasnya kalian ngitung dulu secara manual, terus dibandingin pakai SOMM, habis itu dibandingin hasilnya. Nah, untuk yang manual nanti saya pakai Excel juga, pakai Google Earth, Google Earth Pro. Nanti kalau Google Earth Pro, nanti kalau kalian belum download, boleh download dulu. Ini yang utama ya yang dipakai. Terus nanti paling ada SOMM. Nanti mungkin SOMM sama sama Fadi ya di detailinnya lagi. Oke, garis besar nanti kurang lebih kira-kira ya, ini masih kira-kira ya, nanti kalau misalnya terlalu banyak mungkin dibagi lagi, ada 5 milestone. Yang pertama ini kita mau georeferensiin lokasi recit kalian, maksudnya georeferensi itu apa? Jadi si denah si kawasan industrinya nanti ditempatin di Google Earth gitu, dicetak di Google Earth. Terus nanti kalian bikin peta drainasenya, bikin skema drainasenya juga. Terus untuk progres yang kedua nanti download data ngolah data hidrologi. Nanti setelah itu karena tadi udah ada peta dan skema drainasenya, terus udah download hidrologinya, yang ketiga baru nanti perhitungan manual. Kurang lebih hampir sama kayak UTS, cuman nanti yang keempatnya dibandingin sama SOMM gitu. Baru terakhir nanti bangunan pengambil atau pakai desain bangunan air gitu teman-teman. Mungkin sekian untuk pembukaan dari tugas besar ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin untuk pembagian tugas per orang, sorry, tadi kan kelompoknya berempat ya. Nanti untuk pembagian tugasnya mungkin bisa disaksikan aja dulu video tutorial, video asistensi dari kita. Nanti kalian bisa bahas karena ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, ada beberapa yang uh, bisa dibagi gitu teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.